Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. How are you today, anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, keadaan baik-baik saja, dan dalam keadaan semangat belajar. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Al-Quran Hadis hari ini yaitu temanya tentang isi kandungan surah An-Nas. Minggu lalu kita sudah belajar tentang surah An-Nas, identitas, lafal, dan terjemah dari surah An-Nas. Hari ini kita akan belajar tentang isi kandungan surah An-Nas. Oke. Isi kandungan surah An-Nas ada dua. Poinnya ada dua, yaitu mintalah perlindungan kepada Allah dan patuhilah aturan Allah. Jadi di dalam surah An-Nas itu menjelaskan tentang kita diperintahkan oleh Allah agar selalu meminta perlindungan kepada Allah, kepadanya, itu kembali ke Allah. Yang kedua, patuhilah aturan Allah. Jadi ada dua, disuruh meminta perlindungan dan disuruh mematuhi aturan. Oke, paham dari sini ya. Dua poin ini akan Ustazah jelaskan. Apa sih maksudnya? Gitu. Ini dia. Mintalah perlindungan kepada Allah. Maksudnya apa? Perintah untuk berlindung kepada Allah bermaksud agar manusia selalu mengingat Allah dimanapun dan kapanpun dia berada. Jadi, dimanapun dan kapanpun manusia itu berada harus tetap selalu mengingat bahwa Allah itu selalu mengawasi gerak-gerik kita, selalu mengawasi tingkah laku kita. Meskipun kita tidak ada yang melihat, tapi Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha segala-galanya dari melebihi manusia. Allah yang menciptakan kita semua. Jadi kita harus meyakini dulu. Setelah kita yakin, baru kita minta perlindungan kepada Allah. Yakin, selalu ingat, itu poin pertamanya di situ dalam meminta perlindungan kepada Allah. Kita harus yakin dulu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu meskipun tak tampak, tak terlihat. Mana sih wujudnya Allah itu tidak bisa kita lihat. Jadi kita itu bisa meyakini bahwa Allah itu ada dengan adanya ciptaannya, dengan adanya kuasanya Allah. Kuasa itu apa? Maksudnya itu adalah seluruh ciptaannya itu. Ada makhluk hidup, hewan, tumbuhan, adanya laut, adanya bumi, adanya manusia. Itu semua yang membuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya Allah itu Tuhan kita satu-satunya. Contoh, di sini Ustazah ada contoh. Ketika sedang sholat, kita harus meminta perlindungan kepada Allah. Dengan cara apa kita meminta perlindungan kepada Allah? Sebelum mengerjakan sholat, apa yang kita lakukan yaitu berwudu dengan benar. Jadi wudunya tidak boleh asal-asalan. Sesuai dengan rukun wudu. Harus dilakukan semua dari awal sampai akhir. Kemudian berdoa, memohon perlindungan agar di waktu sholat pikiran kita tetap kepada Allah atau khusyuk. Sehingga pada waktu sholat tidak sampai lupa jumlah rakaat sholat dan tidak ada bacaan sholat yang belum terbaca. Biasanya pernah nggak kalian ketika sholat, oh iya aku tadi sudah berapa rakaat ya sholatku ya. Subuh padahal 2 rakaat, tapi aku sholat menjadi 3 rakaat. Nah, seperti itu anak-anak. Itu kalian diganggu oleh syaitan. Jadi surah An-Nas itu
menganjurkan kita untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan dan manusia. Ketika kita sholat, terus kita jadi nggak khusyuk, kita memikirkan hal-hal lain. Nah itu setan itu sangat senang di situ. Ya wes nggak usah sholat begini-begini, nanti Ustazah beri contoh lagi, itu ada sendiri di slide berikutnya. Jadi kalian itu sebelum sholat harus wudhu, benar-benar wudhu, melakukan bagaimana cara berwudhu dengan benar, kemudian berdoa, kemudian kalian meminta kepada Allah, ya Allah lindungilah hambamu ini dalam menjalankan, dalam mengerjakan sholat. Ini semua karena semata-mata karena Engkau ya Allah. Lindungilah hamba dari godaan setan, bisikan setan, jin atau yang lainnya ketika hamba sedang beribadah, sehingga hamba bisa khusyuk dalam mengerjakan sholat. Itu yang paling penting, itu kalian harus selalu meminta perlindungan kepada Allah dimanapun kalian berada. Karena setan itu tidak tampak wujudnya. Kalau tampak enak, wah ada setan, kita harus pergi lah. Seperti itu kalau tampak. Kalau tidak tampak, kita nggak tahu gimana sih setannya itu. Ya, yaitu dari dada kita. Setan itu bisa membisikkan dari hati kita, dari pikiran kita, dari telinga kita. Dimanapun setan itu bisa itu membisikkan pada manusia supaya manusia itu tidak mematuhi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, slide selanjutnya. Ini dia contohnya ketika sedang sholat. Ada syaitan. Nah, ini dia contoh jin yang mengganggu manusia ketika sedang sholat. Ini jin. Ada orang yang sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian syaitan membisikkan kepadanya dan berkata, "Hei kamu manusia, ngapain kamu sholat? Sana ngegame saja, asyik. Sholat hanya buang-buang waktu, tidak dapat apa-apa. Mending ngegame, seru, hahaha." Syaitan berkata seperti itu kepada sang manusia ini yang sedang melakukan ibadah sholat. Kemudian manusia ini tidak menghiraukan kata-kata syaitan ini, kata-kata jin ini. Dan manusia, apa yang dilakukan manusia? Manusia tersebut tidak mendengarkan bisikan syaitan yang telah mengganggunya. Apa yang terjadi pada gambar ini? Yang terjadi adalah gambar di atas menunjukkan bahwa manusia tersebut meyakini bahwa Allah itu ada. Allah selalu mengawasi setiap perbuatannya, terutama dalam hal beribadah. Sehingga manusia tersebut tidak mendengarkan apapun bisikan syaitan yang dibisikkan kepadanya. Dia tetap melanjutkan sholat dengan khusyuk sampai selesai. Jadi orang ini sebelum melakukan sholat sudah melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah, yaitu meminta pertolongan kepada Allah supaya dalam sholatnya bisa khusyuk, bisa benar-benar fokus kepada Allah, tidak memikirkan hal lain, tidak menghiraukan bisikan-bisikan apapun yang sedang mengganggunya. Karena kita dimanapun kita berada itu pasti banyak syaitan-syaitan yang berkeliaran, tapi tidak tampak, yaitu menyuruh kita dalam berbuat kejelekan. Makanya dimanapun kita berada, kita harus selalu berdoa dan selalu meminta perlindungan kepada Allah supaya kita dijauhkan dari godaan syaitan, godaan manusia. Contoh godaan manusia itu apa? Ketika ada temannya pergi ke sekolah, tapi temennya bilang, ngapain sih ke sekolah? Kita main aja, enak, main sepak bola, main game, main yang lain, seru loh. Ngapain sekolah? Sekolah itu bisa entar-entar aja. Itu godaan manusia, kejahatan manusia itu yang seperti itulah. Manusia yang mempengaruhi manusia yang mau berangkat sekolah tadi, dia dipengaruhi oleh syaitan, sudah terpengaruh sama syaitan. Tapi dia ngajak-ngajak temennya. Lah, itu contoh yang tidak baik. Ya, gitu anak-anak. Selain contoh dari sholat ini, ada lagi contoh kejahatan manusia, yaitu tadi
Makanya di surat An-Nas ini adalah kita dianjurkan untuk apa? Dalam surah An-Nas meminta perlindungan dari godaan kejahatan jin dan manusia. Oke. Yang kedua, patuhilah aturan Allah. Setelah kalian tadi yang pertama sudah Ustazah jelaskan, kalian sekarang meminta perlindungan kepada Allah tadi, sekarang kalian harus mematuhi aturan Allah. Sebelum kita mematuhi aturan Allah, terlebih dahulu kita meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang pantas kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Tuhan hanyalah satu, esa, tidak mempunyai ayah, ibu, anak, dan saudara. Akan tetapi Allah Maha berkuasa atau rajanya seluruh umat manusia. Namanya raja, ya berwenang, berkuasa, ya kan? Bisa ngatur ini itu kepada apa? Kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Nah, Allah itu diibaratkan sebagai raja. Allah itu sangat berkuasa. Apapun yang Allah inginkan, bisa dengan mudah Allah wujudkan. Jadi, kita harus selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Kita harus selalu mematuhi aturan Allah. Karena kalau kalian tidak mematuhi aturan Allah, kalian pasti akan hidup sengsara, tidak enak, kemudian di akhirat kalian akan masuk ke dalam neraka. Kalian mau masuk neraka apa mau masuk surga, anak-anak? Pastinya kalian milih yang masuk surga ya. Kalau kalian ingin masuk surga, tentunya kalian harus mematuhi aturan Allah. Patuhilah aturan Allah. Setelah meyakini, kemudian kita patuhi aturan Allah yang diperintahkan kepada kita. Contohnya apa sih? Hal-hal yang perlu aturan Allah yang kita patuhi itu apa? Contohnya seperti melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, bersedekah, tidak membantah ucapan orang tua ataupun guru, saling menghormati kepada sesama, saling tolong menolong kepada yang membutuhkan, dan menyayangi seluruh ciptaan Allah, baik hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Itu caranya. Kemudian lanjut ya. Di sini Ustazah punya gambar. Orang ini tidur menggunakan kopiah dengan baju takwo atau busana muslim dan sarung. Apa yang dilakukan di gambar ini anak-anak? Coba kalian perhatikan gambar ini. Apa yang terjadi di gambar ini anak-anak? Coba tebak. Iya, pintar. Orang ini tertidur pulas ketika waktu sholat telah tiba disebabkan akan gangguan syaitan. Jadi orang ini dibisiki syaitan. Nah, wis tidur aja, gak usah sholat. Sholat itu gak enak, buang-buang waktu, capek, dan lain sebagainya. Syaitan ini terus mempengaruhi hati manusia ini. Dibisikkan kata-kata kepadanya sehingga orang ini lalai sampai orang ini tertidur pulas sampai waktu sholat telah habis. Orang ini tidak bangun, tetap dalam keadaan tidur. Nah, setan akhirnya apa yang setan rasakan? Setan merasa sangat bahagia. Bagus, tidurlah, tidak perlu sholat. Setan sangat bahagia ketika melihat umat manusia ketika dianya mengajak kepada kejelekan dan manusia ini tergoda, terlena. Jadi ikut aliran setan ini. Omongannya setan itu dinot, diikuti. Akhirnya setan ini merasa bahagia. Bagus, sip. Tidurlah, tidak perlu sholat. Biar kamu jadi temanku. Seperti itu. Apa yang terjadi pada gambar ini? Gambar di atas menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mematuhi perintah Allah, yaitu
sudah masuk waktu sholat, orang tersebut tetap melanjutkan tidurnya. Jadi orang ini lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Sampai waktunya habis dia masih tertidur pulas dengan enaknya. Seperti itu. Dari sini paham ya anak-anak ya penjelasan Ustazah. Catatan buat kalian, perlu kalian ingat bahwasannya orang yang patuh kepada Allah akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Itu dia penjelasan dari Quran Surah An-Nas. Thank you. Sampai ketemu minggu depan ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.